Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Tati Sumira. Untuk kelas 9, Ibu akan mengajar di kelas kalian, yaitu mengajar ilmu pengetahuan alam. Untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam pada semester ini yang akan dipelajari ada beberapa hal sesuai dengan KD. Yang pertama, sistem reproduksi manusia. Yang kedua, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pewarisan sifat dalam pemulihan dan kelangsungan hidup manusia, makhluk hidup. Listrik statis dan perannya dalam kehidupan. Listrik dinamis. Selanjutnya nanti kemahanatan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi, bioteknologi, partikel materi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, tanah dan keberlangsungan kehidupan, teknologi ramah lingkungan. Lanjut, itu untuk semester 1 dan 2 ya. Nah, untuk pertemuan pertama kita akan belajar di KD 3.1, yaitu tentang sistem reproduksi manusia, mana nanti yang akan dipelajari pada sistem reproduksi manusia ini, yang pertama tentang pembelahan sel, yang kedua struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, yang ketiga kesehatan organ reproduksi manusia. Lanjut nak ya. Pertemuan pertama atau pertemuan ke-1 ini kita ambil di KD 3.1, yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dengan menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama peserta didik mampu memahami pembelahan sel, yang kedua peserta didik mampu memahami proses spermatogenesis dan oogenesis. Ini 1 dan 2 ya nak, maaf kalau pengetikannya salah. Lanjut, di sini nanti yang akan kita pelajari pertama sekali yaitu tentang pembelahan sel, di mana nanti pembelahan sel itu akan dibagi menjadi 2, yaitu pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Apa sih Bu pembelahan secara mitosis dan meiosis itu? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Kita di sini akan Ibu jelaskan dulu pembelahan secara mitosis. Di sini sudah jelas pembelahan secara mitosis ini, nanti bisa kalian baca di PowerPoint Ibu ini. Nah, di mana tahapan mitosis itu nanti ada yang namanya interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pembelahan mitosis itu sendiri yaitu pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Jadi istilahnya identik itu berarti sel yang dihasilkan itu nanti akan sama atau identik dengan sel induk. Terus pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual. Kalau aseksual sudah diketahui berarti dia perkembangannya secara tidak kawin. Terus nanti ada yang namanya istilah jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Dilanjutkan dengan siklus hidup sel dibagi menjadi 2 fase, yaitu pertumbuhan, interfase, dan fase pembelahan. Nah, ini ada tahapan-tahapan mitosis tadi ada 5 ya, interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, lanjut ya. Nah, di mana
Yang namanya fase pertumbuhan itu terjadi pada tahap interfase. Di sini bisa kalian perhatikan ya tahap persiapannya pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Nah, nanti ini kalian pelajari dulu. Ini untuk di tahap interfase. Lanjut di tahap profase. Di tahap profase ini yang terjadi. Benang-benang kromatin memendek dan menebal, membentuk kromatin. Langsung nanti benang spindle mulai mengatur diri. Lihat di sini. Di sini ada nak ya tahap-tahapannya. Di sini ada membran ya, di sini membran ya. Nah, nanti kalian bisa dipelajari ini tahap profase, bisa dibaca-baca dulu. Terus di tahap metafase. Metafase ini terbentuknya benang spindle kromosom terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel, istilahnya ekuator sel, nah ya. Terus setiap kromosom masih terdiri dari dua kromatin, belum berpisah ya. Terus pada setiap sentromer ada dua kinektor yang masing-masing dikaitkan dengan dua spindle. Nanti ini bisa kalian tahapan amati lagi. Lanjut, fase pembelahannya sudah masuk di fase anafase. Nah, benang-benang spindle memendek. Terus kromatin menuju kutub yang berlawanan, mulai terjadi sitokinesis atau sitokinesis sudah dimulai. Nah, benang-benang spindlenya sudah mulai memendek ya. Itu pada tahap anafase. Terus pembelahan ini tahap telopase. Nah, di sini kromatin telah sampai di kutub yang berlawanan, berarti dia sudah ke kutub masing-masing itu di telopase. Nah ya, terus nanti terakhirnya sitokinesis selesai, terbentuk dua anakan. Ini nanti kalian pahami dulu gambarnya serta tahap-tahapannya. Nah, itu untuk pembelahan secara mitosis. Nah, begitu juga pembelahan secara meiosis. Pembelahan secara meiosis ini merupakan pembelahan yang menghasilkan anakan dan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Jadi selnya yang dihasilkan setengah dari jumlah sel induk. Nah, nanti pembelahan meiosis ini terjadi menjadi dua tahap. Yang pertama meiosis pertama, yang ada meiosis kedua. Di meiosis pertama ada yang namanya profase. Kemudian profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telopase 1. Kemudian di meiosis kedua nanti akan terjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telopase 2. Nanti bisa kalian pahami lagi di sini. Lanjut. Nah, ini proses pembelahan secara meiosis 1. Berarti kalau meiosis 1 dia profase 1. Nah, sini nak ya, profase 1 apa saja membran intinya hilang, misalnya terbentuknya gelondong pembelahan. Ya, nanti kalian amati profase 1, metafase 1, anafase 1, telopase 1. Nah, di sini mungkin agak ini nak ya, apa gambarnya tidak bisa keluar. Oke, lanjut. Nah, profase 2 begitu juga di profase 2 sel-selnya nukleus dan nukleusnya sudah mulai menghilang kembali. Nanti bisa kalian pelajarin di sini nak ya. Terus metafase 2, anafase 2, telopase 2, telopase 2. Nah, jadi untuk hari ini Ibu minta kalian pelajari dulu materi yang sudah Ibu kasihkan ini, pelajari dulu PowerPoint yang sudah Ibu kasihkan sampai pada fase pembelahan meiosis 2. Jadi hari ini Ibu harapkan kalian bisa memahami dulu apa ya, tentang pembelahan secara mitosis dan
meiosis, dimana tadi kalau mitosis itu terjadi induknya yang dihasilkan selnya sama dengan induknya. Terus ada 5 tahapan kalau pada fase mitosis, sementara kalau pada fase meiosis terjadi 2 tahapan, ada pada meiosis 1 dan meiosis 2. Di dalam setiap tahapan ada hal-hal yang terjadi, misalnya pada tahapan mitosis 1, mitosis ada apa sih yang terjadi di anafase, interfase, dan lain-lain. Untuk sekarang kalian pelajari dulu, nanti ibu minta kalian mengungkapkan kembali dengan versi kalian tentang pembelahan mitosis dan pembelahan miosisnya. Jadi untuk hari ini itu saja yang mungkin bisa ibu jelaskan pada kalian. Silahkan belajar lebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.